Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin melakukan konfigurasi OpenVPN menggunakan DNS3. Perkenalkan, nama saya Adi Navalevi dari kelas 12 TKJB dan ini teman saya Muhammad Hidayat dari kelas 12 TKJB. Oke, nah di sini terdapat sebuah topologi yang ingin kita terapkan untuk mensimulasikan OpenVPN ini gitu. Terdapat satu buah ISP atau NAT yang terhubung ke switch, kemudian switch ini membagikan IP dan internet untuk server VPN-nya tentunya dan dan client Windows-nya. Jadi server VPN-nya akan mendapatkan IP public 192.168.122.100. Sedangkan Windows Client mendapatkan IP public 192.168.122.2. Oke, nah di sini ada penjelasan sedikit mengenai kegunaan VPN ini. VPN ini digunakan untuk melakukan akses informasi di dalam internet gitu. Ya, fungsinya itu seperti menghubungkan server dengan klien yang jaraknya berjauhan, jadi dia nggak bisa terhubung langsung, tapi dapat dihubungkan menggunakan VPN melalui internet. Lebih tepatnya lagi, suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain. Nah, koneksinya itu dilakukan secara privat melalui jaringan internet. Ya. Oke. Nah, di sini langsung saja kita akan melakukan konfigurasinya. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, di sini saya terlebih dahulu melakukan remote terhadap si servernya. Nah, di sini saya akan melakukan remote. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan login terhadap usernya. Ya, jadi dan untuk konfigurasinya kita gunakan putih saja gimana? Oke. Oke. Di sini kita akan melakukan remote server menggunakan putih. Nah, untuk hostname di sini masukkan IP dari server. Dalam hal ini yaitu .100 sesuai topologi. Oke. Kapan lalu kita klik yes. Oke. Untuk loginnya kita gunakan user yang sudah dibuat saat melakukan penginstalan server tersebut. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita masuk super user agar kita dapat melakukan konfigurasi. Nah, kalau udah di sini lakukan update terhadap repository gitu. Dengan perintah apt-update. Oke. Yang kita besarkan terlebih dahulu kali ya? Iya, oke. Nah, sebelumnya di sini kami sudah melakukan konfigurasi repository di menu source list pada Debian dengan memasukkan repository Katolo SDY data utama. Kalian bisa mencarinya di situs dari si repositorinya. Oke, kalau udah di sini update sudah selesai, selanjutnya lakukan penginstalan terhadap paket git atau paket VPN-nya. Oke, kita apt install git. Nah, jadi kita sudah pernah melakukan penginstalan paket git. Jadi sini statusnya itu adalah git is already. Oke. Dan jika sudah selanjutnya clear dulu. Oke, kita klik kayak merek sampo. Oke, nah di sini tadi sudah terinstall paket gitnya. Selanjutnya kita lakukan akses terhadap terhadap si GitHub-nya gitu, menggunakan situs yang menggunakan browser, buka browser, kemudian ketikkan situs dari apa tuh situsnya? GitHub.com. Ya, jadi itu untuk usaha GitHub. Nah, sepertinya di GitHub-nya kita langsung masukkan aja perintahnya itu GitHub yang NYR. Nah, ini kita dikawal ini. Ya, lalu kita copy ya. Ini copy link pada OpenVPN install. Klik kanan, kemudian copy.
address. Nah, kalau udah kita lakukan remote lagi terhadap si servernya. Kemudian Nah, kita lakukan install penginstalan terhadap paket yang sudah di copy sebelumnya. dengan Dengan perintah perintah git spasi clone, spasi clone, kemudian paste clone ya, Iya. paste dengan cara mengklik kanan. Kalau udah kita klik enter aja nih. Nah, di sini terdapat keterangan yaitu destination path OpenVPN already exists and is not an empty Nah. directory. Sini ada Yang already. artinya kita sudah melakukan instalasi OpenVPN instalasi. Ya. Oke, kalau udah di sini pindah ke path di OpenVPN-nya gitu. Sini Dan perintah cd OpenVPN install. Oke, kalau udah bisa di ls. Nah, kemudian di sini ada paket ini ya, OpenVPN install.sh. Ya, terdapat paket OpenVPN install.sh. Nah, kalau udah di sini lakukan konfigurasi pada file open tersebut, pada file OpenVPN tersebut dengan melakukan chmod gitu. Perintahnya chmod plus x pakai spasi atau spasi. tidak? Spasi plus x X-nya kecil. Oke. Spasi. Sorry, X-nya gede. Aduh. Artinya kita kurang minum ini ya. Kita minum dulu. Mau diizin? Oh, ini masih ada. Oh. Ada zat kimianya ya. Mau cheers? Untung nggak pecah gelasnya. Oke. Kemudian lanjut, bisa dilanjut? Oke. Plus X-nya besar ya. Ya. Kemudian spasi OpenVPN. OpenVPN strip install.sh. Oke. Kemudian kita klik enter nih. Ya. Bentar, sudah. Kemudian lakukan pengecekan. Nah, caranya itu ls minat spasi min ll. Ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini kalau belum kita chmod nih dia statusnya hanya RW RR, bukan RWRT tapi RWRR. Nah, setelah kita chmod tidak ada keterangan X-nya. Jika sudah di chmod terdapat keterangan XR tapi bukan X sama dengan Y. Mati. Baik. Yang artinya di sini OpenVPN-nya sudah dapat dijalankan ya. Kemudian kita bikin user untuk VPN untuk klien ya. Perintahnya itu titik OpenVPN install.sh ya. Kemudian enter. Oke. Sini di bagian option nih kita sebelumnya kita sudah open di sini statusnya OpenVPN is already installed. Ya. Yang artinya di sini kita sudah membuat OpenVPN usernya gitu. Nah, untuk kelanjutannya di sini kita buat lagi ya. Atau kita tambahkan aja ya. Nomor 1 kita pilih option 1. Kemudian untuk name-nya ini terserah kalian, misalnya adalah klien 2 karena klien 1 sebelumnya kita sudah pernah buat. Kemudian di sini kita sudah selesai membuat untuk klien 2. Nah, kalau kita cek tuh filenya di sini ada nih configure available in root client2.vpn. Nah, jadi file untuk kliennya itu ada di directory root. Kemudian dengan nama client2.vpn. Kemudian kita pindah ke /root ya. Iya, /root. Kemudian client 2. cd/root. Oke, enter. Kemudian ls. Sini ada klien 1 dan klien 2. Klien 1 adalah klien yang kita buat terlebih dahulu ya. Nah, di klien 2-nya itu klien yang baru kita buat. Oke, selanjutnya di sini mau di copy filenya atau tidak? Sepertinya kita langsung kepada intinya aja. Jadi file ini digunakan untuk klien supaya dapat terhubung dengan VPN server yang udah kita konfigurasi di server ini. Nah, sini kliennya itu kan di topologi adalah Windows ya. Di sini terdapat Windows. Nah, di Windows itu kita juga harus menginstal namanya software OpenVPN.
Nggak apa-apa. Untuk mengirim file dari server ke klien tuh kalian bisa menggunakan email atau melakukan Bisa menggunakan Copy yang email, lainnya. menggunakan Windscape, dan pokoknya seterah kalian deh. Ya, di sini kita akan mencontohkan jika file itu sudah ada di klien. Nah, di Di sini sini sebelumnya kita sudah klien Windows sudah mendapatkan file yang sudah dibuat pada server ya. ya dengan file yang klien satu itu. Ya. Nah, di sini Caranya itu kalau awal-awal kita klik add, di sini nih ada tanda tambah. Ini tanda tambah ya, bukan tanda agama. Ya, kita jalankan dulu aplikasi OpenVPN-nya. Jadi kita perlu nih aplikasi OpenVPN. Oke, kemudian add, kemudian di bagian URL ini kita pilih file. Ya, kita pilih file. Nah, kemudian masukkan file yang sudah dibuat oleh server tadi. Klik browse, kemudian select ya. Oke, klik browse, kemudian kalian pilih file yang didapat dari server. Nah, kalau udah hal ini yaitu klien 2. Oke, nah di sini kalau nge-lag kita harus sabar. Harus hilang. Harus sabar. Harus hilang aja. Kan kita bukan mencoba menggunakan klien satu saja. Oh gitu. Agar menghemat waktu. Kalau nge-lag laptopnya kentang. Nah, di sini kalau udah ada tuh biasanya dia langsung ke connect. Nah, ini tungguinnya untuk connect-nya itu cukup lama. Kita sabar, tunggu. Ya, kita tunggu. Nah, di sini statusnya itu udah connected nih. Yang artinya di sini klien Windows sudah dapat mengakses VPN terhadap server gitu ya. Di mana IP VPN-nya itu? Nah, di sini terdapat tampilan IP private yang digunakan oleh VPN ini, kemudian IP server yang digunakan untuk VPN ini, IP public, kemudian protokolnya dan juga portnya. Sampai di sini klien Windows sudah dapat berhubung dengan server menggunakan VPN gitu. Oke. Untuk itu konfigurasinya selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.